Sebagai pembicara terakhir hari ini, sebenarnya saya sangat diuntungkan karena sudah banyak pembicara dari pagi hingga sore ini, sehingga banyak hal yang sudah dipaparkan dan saya tidak perlu mengulang beberapa hal yang sudah dimention sebelumnya pembicara-pembicara sebelum saya. Maka hari ini saya hanya akan membahas beberapa hal yang spesifik untuk di bidang asuransi. Dan tadi Bu Yusa sudah memaparkan tentang role DPO ya, tentang tugas-tugasnya. Dan mungkin yang akan saya bahas hari ini adalah sebelum bisa menjalankan tugasnya, mungkin next slide, Bu Anita. Sebelum bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang DPO, mesti mengerti dulu bagaimana data itu diperoleh dan diproses di sebuah perusahaan asuransi. Karena secara umum perusahaan asuransi mirip ya cara kerjanya. Jadi kita terlebih dahulu DPO ini atau siapapun orang yang ditugaskan untuk memprotek data atau DPO ini harus mengerti dulu bagaimana data itu diperoleh dan bagaimana data itu diproses. Next slide. Nah, tadi juga Ibu Yusa sudah sempat menyinggung bahwa di industri asuransi itu memiliki banyak sekali channel distribusi ya. Bagaimana polis itu bisa sampai ke tangan customer. Contohnya tadi sudah pernah disebut adalah agensi. Nah, agensi itu adalah ada orang yang bertugas untuk menjual asuransi ke nasabah. Dan orang ini bisa sebagai employee dari perusahaan asuransi, bisa juga karyawan kontrak atau agent yang dikontrak oleh perusahaan asuransi, atau juga bisa jadi broker juga bisa. Nah, jadi di sini aja sudah ada beberapa perbedaan. Beberapa perbedaan dari pertama dari mungkin dari agreement ya, agreement terhadap employee berbeda dengan agreement terhadap agent kontrak, berbeda dengan agreement terhadap broker yang biasanya sebuah perusahaan. Nah, kemudian telemarketing juga sangat umum di Indonesia dan di sini data pribadi direkam dalam bentuk suara. Jadi audio inilah yang akan disimpan dan dijadikan bahan untuk diproses selanjutnya. Kemudian selain agency telemarketing ada juga asuransi sering juga berhubungan dengan partner-partner baik itu berupa perusahaan finansial maupun perusahaan non-financial. Dan cara penjualannya pun bermacam-macam tergantung dari partnernya ini. Bisa jadi dilakukan secara online, bisa juga secara offline dan lain-lain sebagainya. Nah, setiap perusahaan asuransi bisa punya lebih dari satu distribution channel dan kalau sudah pernah punya satu partner, biasanya partnernya lebih dari satu. Jadi eh, setiap partner pasti juga memiliki karakteristik yang berbeda, cara pemrosesan dan cara mendapatkan datanya juga berbeda. Selanjutnya juga mungkin bisa dengan cara direct, jadi dari perusahaan asuransi berjualan langsung ke customer misalnya melalui website atau melalui aplikasi di mana data langsung diinput oleh customer untuk membeli produk-produk yang mungkin yang sifatnya simple atau tidak perlu ada penjelasan yang rinci dari seorang agen. Atau bisa juga merupakan campuran. Misalnya eh, pertama kali customer datang ke websitenya memasukkan beberapa data, lalu karena produknya tidak terlalu simple, maka harus ditindaklanjuti oleh ada orang atau agent atau telemarketing yang menghubungi langsung ke calon customer untuk menjelaskan produk dan barulah bisa penjualan itu dilakukan. Jadi sangat bermacam ragam cara penjualan produk asuransi dan ini adalah salah satu yang mungkin spesifik ya di asuransi seperti ini. Nah, next slide. Nah, selain dari cara distribusinya, juga salah satu kekhasan dari produk asuransi adalah selama polis itu aktif, itu bisa banyak transaksi yang dilakukan. Dan ini tergantung dari jenis produknya, tergantung dari distribusinya juga bisa berbeda
jalur distribusi, berbeda produk, berbeda juga transaksi-transaksi yang bisa dilakukan. Dan setiap transaksi ini bisa jadi terdapat pengkoleksian data pribadi baru. Saya berikan contoh seperti ini misalnya. Seorang customer membeli polis asuransi dan kemudian menjadikan pasangannya, suami atau istrinya sebagai ahli waris. Nah, beberapa tahun kemudian ketika mereka memiliki anak, lalu sang pemilik polis ingin merubah bahwa ahli warisnya tidak hanya pasangannya, tapi juga anaknya. Nah, di situ artinya si pemilik polis harus mengajukan perubahan dan memberikan data pribadi baru, misalnya akte kelahiran anaknya atau kartu keluarga, misalnya untuk membuktikan bahwa memang ahli waris yang baru ini adalah anaknya yang sah. Jadi eh, eh, seiring dengan berjalannya polis, sangat mungkin masuk data-data pribadi baru yang harus diproses oleh perusahaan asuransi. Nah, semua ini harus dipetakan dulu sebelum seorang DPO bisa menjalankan tugasnya. Dan banyaknya jenis transaksi juga berbeda-beda tergantung produk. Seperti kita tahu ada produk yang terkait dengan investasi atau dikenal dengan unit link, atau ada juga produk tradisional yang tidak ada nilai investasinya. Nah, itu juga sudah berbeda. Produk yang memiliki kesehatan, manfaat kesehatan itu juga berbeda lagi. Transaksi-transaksi yang bisa dilakukan. Misalnya kita bisa klaim perawatan rumah sakit dan lain-lain. Jadi setiap kali kita melakukan transaksi di sebuah polis itu, maka sangat mungkin ada data pribadi baru yang akan diberikan kepada perusahaan asuransi dan harus diproses oleh perusahaan asuransi. Oke, next slide. Nah, saya berikan skenario sederhana, misalnya sebuah health tech startup bekerja sama dengan sebuah perusahaan asuransi. Jadi di sini produk asuransi dijual oleh health tech startup, maka perusahaan asuransi menjadi data controller dan health tech startup menjadi data co-controller. Nah, karena penjualan dilakukan oleh health tech startup, maka data pribadi akan dikolek oleh health tech startup, baru nanti diberikan ke perusahaan asuransi. Nah, di sini cara pengiriman data dari health tech startup ke insurance itu tergantung dari kesiapan teknologi dari masing-masing perusahaan. Dari mulai yang paling siap, misalnya kalau sudah sangat siap teknologinya, mungkin data akan diberikan sistem to sistem. Jadi tidak ada lagi perantara manusia, tidak ada lagi perantara yang manual. Jadi sudah sistem to sistem, tidak ada lagi intervensi dari manusia. Tapi jika kesiapan teknologi dari salah satu pihak perusahaan ini belum terlalu matang, misalnya bisa saja data diberikan dalam bentuk daily lewat email misalnya. Nah, itu bisa saja terjadi. Jadi semakin banyak partner, maka berbagai macam proses pengkoleksian data dan pengiriman data itu harus didefinisikan dan harus dipetakan, sehingga nanti ketika membuat impact assessment lebih mudah dan tidak ada yang tertinggal. Dibandingkan juga dengan vendor, bisa sangat mungkin perusahaan asuransi itu menggunakan vendor untuk beberapa keperluan yang di luar core bisnisnya, seperti misalnya pencetakan polis. Pencetakan polis itu bisa saja dilakukan oleh printing di luar asuransi, dan itu pasti ada data yang diberikan dari asuransi ke vendor sebagai data prosesor. Atau juga misalnya kurir untuk mengirimkan polis dari perusahaan asuransi ke customer. Itu juga nanti pasti ada pengiriman atau pemrosesan data pribadi yang dikirimkan dari pihak asuransi ke data prosesor. Nah, dari satu sampel ini saja, padahal ini ada banyak ya, ada banyak distribution channel yang biasanya dijalankan oleh perusahaan asuransi. Maka untuk setiap channel dan untuk setiap partner itu harus dipetakan cara pengkoleksian datanya, pengiriman datanya seperti apa, sehingga bisa
didefinisikan nanti beban kerjanya DPO dan timnya. Dan juga setiap produk juga bisa berbeda. Produk A bisa berbeda dengan produk B, data yang dibutuhkan berbeda, transaksi yang dilakukan juga berbeda. Nah, ini semua akan memperbesar magnitude dari kerja dari tim DPO ini. Oke, next slide. Dan menurut saya yang paling pertama harus dilakukan adalah privacy policy atau kebijakan privasi ya, di mana ini menurut saya adalah janji pertama dari perusahaan asuransi terhadap calon customer di sini, karena pada saat customer itu mengajukan untuk membeli produk asuransi, itu belum tentu di-approve oleh perusahaan asuransi. Pasti ada penilaian dulu. Ada penilaian apakah customer ini eligible untuk di cover oleh asuransi atau tidak. Nah, tapi data pribadi sudah diberikan oleh calon customer tersebut. Jadi di sini privacy policy itu penting, dan ini juga sudah dimention secara jelas di UU PDP pasal 20. Jadi memang harus eksplisit data pribadi itu untuk tujuan apa, dan ini saya pikir juga sudah banyak dibahas oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Dan perlu diingat bahwa kita tidak bisa membuat satu privacy policy yang baku lalu dipakai di semua distribution channel. Itu sepertinya nggak bisa, karena setiap distribution channel memiliki kekhasannya masing-masing. Contohnya telemarketing kan dengan voice ya, dengan bicara. Maka kita harus membuat dalam bentuk script pada waktu pembicaraan telepon. Itu juga berbeda pasti dengan formulir yang tertulis atau tercetak, atau misalnya yang di penjualan dilakukan lewat apps, misalnya yang tadi dari startup tadi lewat apps, itu juga pasti berbeda bentuknya. Jadi itu semua untuk semua channel, untuk semua produk harus dibikin custom supaya privacy policy ini bisa dilakukan dengan benar, bisa dibuat dengan benar. Dan kemudian ketika tadi saya bilang ada transaksi polis, misalnya ada perubahan ahli waris, maka karena ada data pribadi yang akan diberikan, maka harus ada privacy policy lagi di luar yang awalnya sudah diberikan, karena ini adalah data baru lagi. Jadi memang harus privacy policy ini harus benar-benar dipikirkan kapan itu harus dibuat dan bisa dijadikan suatu kesepakatan dengan customer. Nah, mungkin saya tidak akan banyak berbicara di sini karena memang sudah banyak dibicarakan juga tadi, dan di Undang-Undang PDP juga sudah dicantumkan di pasal 21 sampai 23. Jadi intinya adalah setransparan dan sejelas mungkin. Oke, next. Nah, mungkin tadi yang tidak banyak dibahas adalah di perusahaan asuransi masih banyak menerima hard copy ya, baik itu fotokopi KTP, fotokopi akta kelahiran, dan seterusnya dan seterusnya. Ini juga perlu diperhatikan flow-nya misalnya, karena di satu titik biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah mapan nanti akan di-convert ke bentuk digital. Jadi processing-nya sebenarnya sudah digital, entah itu berupa scan dokumen atau udah berupa data di database. Tapi sebelumnya pasti masih hard copy, dan hard copy ini di satu titik apakah masih diperlukan lebih lanjut atau untuk evidence di masa depan, atau memang sudah bisa dihancurkan. Nah, itu harus dipetakan mana dokumen yang memang bisa dihancurkan, mana dokumen yang bisa disimpan. Dan jika bisa disimpan, berapa lama disimpannya di mana, siapa yang bisa akses. Nah, itu semua harus dipetakan. Jadi memang ini bukan pekerjaan yang mudah. Next slide. Untuk soft copy juga ya, saya pikir dari pembicara sebelumnya sudah banyak sekali disinggung. Cuma mungkin saya akan menyinggung sedikit masalah misalnya contohnya email misalnya. Email banyak digunakan misalnya karena kantor perusahaan asuransi biasanya tersebar di seluruh Indonesia, cabang-cabangnya, dan email sering digunakan juga ada customer service yang
merespon via email. Jadi data-data pribadi juga bisa masuk lewat email misalnya. Dan ketika data pribadi itu butuh diproses, dan itu misalnya dieskalasikan ke tim lain, biasanya kita siapa lalu ada CC-CC-nya. Nah, ini juga kita mesti lakukan awareness bahwa CC itu tidak boleh hanya orang yang benar-benar perlu saja membaca email tersebut. Jangan sampai data pribadinya tersebar ke orang-orang yang tidak butuh untuk memproses data tersebut. Begitu juga dengan penggunaan WhatsApp misalnya, dengan shared folder misalnya, dan lain-lain. Atau misalnya agen-agen yang menggunakan device mereka sendiri. Bagaimana kita bisa menjamin bahwa data pribadi yang dikumpulkan melewat device-nya agent misalnya, itu dapat di-contain, dapat dikelola dengan baik supaya tidak mudah tersebar atau dijagalah datanya. Oke, next slide. Dan tadi juga sudah sering disebut bahwa salah satunya adalah untuk menjamin adalah ISO 27001, dan saya setuju, tapi ini tidak cukup. Harus ada hal-hal lain juga yang dilakukan, karena ini adalah pada saat dilakukan sertifikasi itu hanya mengcover hal yang pada saat itu ada, tidak bisa mengcover hal-hal yang belum ada. Jadi ketika proses bertambah, produk bertambah, sistem bertambah, itu harus juga dilakukan standar yang sama supaya data pribadi dapat dijaga dengan kualitas yang sama seperti yang sudah tercover dalam ISO. Dan juga awareness terhadap orang-orang yang terkait dengan data pribadi, seperti tadi sudah disebutkan sebelumnya juga, weak point-nya adalah di manusia. Nah, itu yang memang harus terus dilakukan awareness. Next slide. Ya, saya pikir satu lagi dari saya, data center di POJK 4 2021 sudah disebutkan bahwa lokasi data center itu harus di luar Indonesia atau boleh di luar, tapi mendapat persetujuan dari OJK. Nah, di UU PDP mirip juga, boleh di luar, tapi ada syarat-syaratnya. Jadi jika memang ingin meletakkan data center itu di luar dari Indonesia, maka kedua aturan ini harus dipertimbangkan, harus diikuti. Terima kasih dari saya pikir cukup menurut saya untuk hari ini. Terima kasih, silakan dilanjutkan.